akhirnya ada titik tuh keramaian kan. Orangnya rame banget. Jadi setiap kali ngumpul tuh gue sampai pakai absen, tahu nggak sih? Gue kayak mau study tour. Balik lagi di Star Community, masih ditemenin sama Nabil, dan kali ini Nabil nggak sendirian karena udah terlihat di sini ya teman Tangerang, sudah bersama kakak-kakak yang kece banget ini dari Tangerang Doodle Art. Hai. Halo guys. Halo. Boleh perkenalan diri dulu kali ya, biar teman Tangerang tuh tahu dengan siapa sih gitu. Mulai dari siapa nih? Mulai dari gue kali ya. Boleh. Halo guys, kenalin gue Siska Angelia. Gue ketua dari komunitas Tangerang Doodle Art. Oke. Gua Kugi, sama ketua dari Tangerang Doodle Art Oh, juga. ketuanya berarti ada 2 ya? 3. Oh 3, keren banget. Biar adil jadi ketua semua sih. Iya benar. Salah satunya? Oke, dan gue yang terakhir, perkenalin nama gue Ozan, dan gue salah satu ketua dari Tangerang Doodle Art. Oke, dari Tangerang Doodle Art. Tapi yang bikin gue penasaran pertama kali, kenapa ketuanya ada 3? Bingung ya. Sama, gue juga bingung. Jadi sebenarnya di komunitas ini tuh nggak ada susunan ketua atau wakil ketua gitu. Jadi admin gitu kan. Nah kita tuh sebenarnya 3-3-nya admin. Ke ngurusin tentang acara-acaranya Doodle Art segala macam. Cuman karena kadang kalau misalnya gue bisa, nanti mereka nggak bisa nih. Nanti dia bisa, gue nggak bisa. Ya udah, jadi kalau misalnya tuh siapa ketuanya, ya udah. Oke. Jadi ini siapa ya ketuanya, saya bisa ngomong sama siapa ya? Ya salah satu di antara kita. jadi itu intinya tuh saling backup satu sama lain. Iya benar. Kasih Siska nggak bisa, ada Bang Gugi nggak bisa, terakhir aku. Yes, gitu. benar. Kalau nggak ada bisa semua, ya udah jalan acaranya dong. Iya benar. 3-3-nya nggak bisa nggak jalan. Iya benar. Tapi unik banget nih, salah satu komunitas yang unik karena ketuanya ada 3 di teman Tangerang yang gue temuin dari beberapa komunitas yang udah gue undang. Tangerang Doodle Art. Tapi kalau boleh tahu nih, Tangerang Doodle Art ini apa sih sebenarnya? Karena saling backup jadinya gitu ya. Keren. Iya, sebenarnya Tangerang Doodle Art itu kayak wadah lah untuk anak-anak muda khususnya, kayak khususnya yang masih kayak baru bisa mulai jalan gitu ya, balita gitu. SMP, Batita ya. Kayak SMP, kayak SMA, dia kan bingung nih. Iya. Gue mau ngapain ya? Kayak gue punya minat apa nih gitu. Nah, kayak Tangerang Doodle Art tuh pengennya jadi wadah untuk itu. Iya benar. Untuk anak-anak yang pengen, gue suka seni tapi gue nggak tahu nih seni apa gitu. Oh, yang masih mencari jati diri gitu ya. Oke. Karena di Tangerang Doodle Art sendiri ada banyak aliran seni lah kasarnya. Ada yang emang concernnya di graffiti, ada yang di mural, ada yang di doodle pastinya kan. Iya. Ada yang kayak di graphic design juga ada. Jadinya kalau misalnya ada yang mau masuk, dia bisa kenal dengan banyak orang gitu loh. Yang udah lebih dulu jalan di dunia itu. Iya, dan bukan cuman doodle itu doang ya, karena kan tadi karena kata lo bilang ada beberapa aliran, jadi buat anak-anak muda yang mau ikutan tuh belajar itu bisa macam-macam gitu kan ya. Iya betul. Oke, tapi kalau boleh tahu ini dari kapan nih ada komunitasnya nih? Kalau berdirinya sendiri 2016 2016 Oktober 2016. Berarti udah lumayan lama ya? Iya, udah lumayan lama. Kita tuh selang 1 tahun dari Doodle Art Indonesia-nya sendiri. Jadi Doodle Art Indonesia-nya sendiri itu kan dari 2015, kita nyusul di 2016. Gitu. Oke, berarti ada Indonesia Doodle Art. Berarti di setiap kota-kota nih ada dong? Iya, setiap provinsi ada. Oh, setiap provinsi ada. Jadi pokoknya di Banten sendiri aja setiap kotanya tuh ada yang Doodle Art Pandeglang, ada Doodle Art Tangerang, ada Doodle Art banyak banget. Banyak banget kita. Tapi berarti lu bertiga ini salah satu pelopor pionir juga dong yang buat di Tangerang. Apa ada orang lagi yang sebelum lu? Kalau untuk yang foundernya banget nih, yang dari pertama banget Siska. Oh, berarti lu dari 2016 banget nih ya? Ini 2016 gue boleh bisa masuk sepuh sih sebenarnya. Gue sih masuk sepuhnya. Ya gue dari 2016-nya, terus habis itu nyusul 2017, habis itu dia terakhir 2017 akhir. Juga. Oke. Buat Siska berarti apa sih kesulitan yang dari 2016 sampai sekarang 2022, bahkan udah mau 2023 ya? Iya. Kesulitan apa sih yang lu alamin gitu selama membangun komunitas ini, TDA sendiri ini? Kesulitan pertama, waktu awal-awal pengen bangun si Tangerang Doodle Art itu adalah cari pasarnya gitu loh. Iya. Iya bener, karena
gue nggak ngerti kenapa kita kepikiran buat bikin kayak Tangerang Doodle Art gitu ya. Terus habis itu buat mengenalkan si doodle-nya sendiri itu aja udah jadi PR kan. Gak semua orang tuh tadinya ngerti ini doodle apaan sih sebenarnya. Apalagi waktu tahun 2016 itu orang-orang ya jarang banget yang ngerti gambar lah apa segala macem gitu kan. Akhirnya kayak pelan-pelan kita mulai kita meet up nih. Waktu itu tuh meet up cuma ada sekitar 10 orang gitu. Bener-bener Tangerang Raya. Gue udah berbusa ya. Ini datang 10. Kok lu umur berapa tuh waktu itu tuh? Masih SMA kali? Enggak, gue 2016 tuh gue kuliah semester 1. Waduh, emang ini ya, jiwa sosial lu tuh tinggi gitu. Jiwa sosial tinggi banget ya kan. Gue baru banget lulus tuh. Terus habis itu ya udah gue langsung kayak ya udahlah nggak apa-apa 10 gitu kan. Tapi nanti dari sini tuh member-member yang lain dimasukin ke grup. Jadi kita bikin lah salah satu grup itu di Tangerang Doodle Art. Akhirnya ya udah kita bikin lagi aja kali ya yang kedua gitu. Dar 40. Waduh, gue langsung wah ada apa nih tiba-tiba kayaknya mulai ada pergerakan gitu kan. Iya benar-benar. Mulai apa sih namanya keingintahuannya tuh lumayan besar. Iya, mulai keingintahuannya lumayan besar karena memang kita setiap kali ngumpul itu bikin apa ya orang-orang penasaran. Karena kita tuh selalu ngumpulnya ngeriung gitu kan. Kita tuh kayak nyediain satu banner atau kita nyediain kayak apa tuh namanya roll yang agak besar gitu ya, yang kertas roll agak besar itu terus habis itu di gambar bareng-bareng gitu kan. Nah akhirnya kayak yang apaan sih kak, itu apaan sih kak gitu. Nah setelah itu mulai tuh bareng banyak kayak sponsor terus habis itu kayak misalnya mall yang mau ngajakin kerjasama nih buat bikin activity di tempatnya mereka. Nah nanti akhirnya ada titik tuh keramaian kan. Orangnya rame banget. Jadi setiap kali ngumpul tuh gue sampai pakai absen tahu nggak sih? Gue kayak mau study tour. Paling rame waktu itu berapa? Waktu itu pas acara itu ya sampai 5.000 enggak? Oh enggak kalau misalnya 5.000 gue itu dong buka konser. Gue buka konser kalau 5.000. Ada harga tiketing ya? Ada harga tiket HTM sip. Jadi kalau misalnya itu kita pernah nyampe ada 100-an kayak gitu. Iya pernah. Kayaknya ada segitu, benar-benar kayak meledak banget. Itu 3 banner aja masih tahu banner segede-gede gaban begitu ya itu. Bener-bener masih penuh banget. Itu kayak yang waduh ini kalau misalnya salah satu anak gue hilang nih ya, ini gue cari nama emaknya nih. Masalahnya kan muka gue kan yang ditaruh nih. Apalagi lu sendirian kan waktu itu. Iya gue tuh sendirian. Iya benar-benar. Gue masih sendiri. Gue masih sendirian tuh. Jadi kalau misalnya yang datangnya sama siapa? Oh gitu. Jadi dicatetin tuh satu-satu. Ntar kalau misalnya mau pulang, ngumpul dulu ya. Dihitung dulu. Ini masalahnya salah satunya hilang, gue dicaci maki sama mak lo nih. Bener. Tapi gue penasaran, waktu pertama kali kan berarti 10 orang tuh ya. Itu udah langsung ngegambar bareng Iya, langsung ngegambar bareng. Nah, itu berarti lu dari dana pribadi lu dong? Apa gimana? Ya pas awal-awal itu gue sering banget ngeluarin dana pribadi kan. Karena kalau misalnya gue pikir kan yang nggak ada ruginya sih sebenarnya buat passion gue sendiri kan. Betul. Dan gue tuh pengen ngebikin kayak yang gue punya wadah dan orang-orang itu nyaman gitu loh di sini. Kalau misalnya emang lu mau belajar, lu tuh nggak usah takut gue nggak punya spidol nih, gue nggak punya kertas nih, gue nggak punya apa. Lu datang aja ke sini, lu ngobrol sama kita, lu pinjem alat yang udah kita sediain, udah lu langsung kreasiin aja gitu loh. Nah itu makanya yang kayak gue ngeluarin dana pribadi pun gak akan pernah jadi masalah. Betul, gitu. Karena bermanfaat juga buat karena orang bermanfaat lain. juga dan orang-orang itu setiap kali mereka merasa seneng tuh gue jadi ikutan seneng kan. Iya benar. Ini kalau misalnya kayak gini nih gue makin semangat. Iya. Oke, berarti setelah sejauh dari 2016 yang akhirnya udah sempat pecah sampai ratusan orang gitu ya. Kemarin pas pandemi berdampak banget nggak sampai sekarang nih komunitasnya? Banget. Gue tuh pandemi kan mulai dari 2019 kan. 2019 akhir itu kita udah mulai tuh nggak ada kan yang kumpul sama sekali. Bahkan waktu itu kita tuh mau meet up online pun menurut gue anak-anaknya udah kekurangan minat. Nah 2020 member kita kan sebenarnya rata-rata anak kuliah kan, anak kuliah kerja terus sekolah. Yang sekolah itu udah mulai kuliah, udah mulai pada repot sama online kelasnya kan. Terus habis itu yang kuliah sama yang kerja udah berkawin.
gila lu pada cepet-cepet amat kawinnya, sabar ngapain nih? Padahal foundernya belum kawin nih gitu. Elah gitu kan. Iya. Udah tuh jadi satu-satu pada ikut sama suaminya, ikut sama istrinya apa segala macem, keluarlah dari Tangerang gitu kan, keluar grup apa segala macem. Kita coba lagi buat meet up online, ala susah banget gue. Meet up online terus habis itu ternyata enggak se-efisien juga karena orang-orang pada ya gue mau ngapain, karena gue terbiasa kalau misalnya lagi kayak gini tuh bareng-bareng gitu loh. Gambar jadi kalau misalnya sendiri, gue dapet apanya ini, nggak dapet gitu loh. Gue biasanya gambar sama temen gue nih gitu. Sekarang gambar sendiri terus ditunjuk-tunjukin ke layar laptop kayak apaan sih gue. Iya kayak cuman lagi ngerjain tugas dari dosen gak sih? Iya. Terus habis itu sambil ngeriung, ngumpulnya nggak dapet. Iya benar-benar. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, tadi kan Kugi bilang kalau misalnya sebenarnya tuh kadang yang buat anak-anak baru mau masuk ke usia nyari jati diri gitu ya, mereka tuh kadang nggak tahu sebenarnya doodle tuh apa, seni ini tuh apa. Tapi berhubung namanya Tangerang Doodle Art, gue jadi penasaran sebenarnya arti dari doodle sendiri itu apa sih? Kalau bisa digambarin gitu secara penjelasan. Sebenarnya kayak apa ya, nggak ada deskripsi ininya, kayak doodle ya emang kita ngikutin aja, emang dari dulu kita taunya kalau gambar kayak monster-monster kecil gitu terus ditumpuk segala macam itu namanya doodle. Kayak kita mau ngeliat dimanapun, di daerah manapun, namanya emang udah itu gitu. Iya benar-benar. Berarti beda ya sama ilustrasi, sama yang tadi lo sebutin jenis-jenisnya tuh berbeda gitu. Mungkin kalau dari sudut pandang gue gitu ya, kayak ilustrasi itu mungkin udah pengembangan dari si doodle, kayak basicnya mungkin lu kenalnya di doodle nih. Dari doodle yang tadinya cuma gambar kayak outline doang terus diwarnain, karena lu kesering di situ, akhirnya lu berkembang nih pemikirannya. Oh ini bisa gue bikin ini nih. Oh kalau digital bisa gue kembangin lewat ini nih. Gradientnya segala macem. Malah terus jadi konsep ceritanya segala macem. Bener-bener. Tapi kalau gue lihat ya kadang tuh doodle suka dijadiin kayak maskot gitu-gitu nggak sih? Kayak dia tuh berbentuknya tuh kayak gambar doodle gitu. Iya kan ya? Iya betul. Jadi kayak banyak yang itu gue bilang tadi, kayak dari doodle ini, basicnya yang dari tadinya dulu tumpuk-tumpuk, konsepnya kan banyak. Ada yang emang main di monster, ada yang kayak misal gambar pulpen, lu tambahin mata kaki segala macam jadi gambar kan. Lama-lama kan kayak dia yang milih sendiri nih larinya mau kemana. Kalau yang kayak ilustrator mungkin dia lebih kompleks kan. Ada yang kayak icon, dia oke gue larinya mau kesini aja lah, bikin kayak satu icon untuk apa segala macam, logo lah segala macam gitu-gitu. Tapi kan di samping untuk lu beraktivitas di komunitas ini ya, kayak ngejalanin komunitas, lu kan juga punya aktivitas lain lah di luar komunitas, mungkin kerjaan atau pokoknya kepribadian lo segala macam. Nah itu untuk kayak misalnya ngembangin bakat lo nih dalam menggambar, nyari inspirasi itu susah gak sih? Kayak misal kalau misalnya coba dong gambarin gue, kadang kan ada aja tuh orang kalau misal punya temen jago gambar, gambarin gue ini dong gitu kan. Itu susah gak sih untuk kayak misalnya langsung instan gitu? Kalau untuk langsung instan susah ya. Kalau dari gue pribadi, karena gue awalnya gue nggak main di doodle. Gue lebih tertarik ke kayak kaligrafi, hand lettering gitu. Graffiti. Jadi pas awal gue masuk ke doodle art dan ternyata di situ banyak circle-nya lah kayak yang gue bilang tadi. Gue kenal si A, si B, si C. Gue belajar dari mereka buat ngejaga konsistensi gue. Akhirnya gue sempat kayak ya udahlah tukar karya aja yuk. Gue bikinin nama lu. Sekalian gue latihan gitu, lu bikinin gue pakai ya udah visi lu, kayak misal Siska nih main di watercolor kan dia bikinin gue satu karya watercolor yang menurut lu gue banget gitu, dan gue bikinin nama dia pakai yang karya gue gitu. Gitu. Biasanya dari satu grup itu, kalau misalnya lagi nggak ada banget nih, kita bertiga nih yang inisiatif, udah yuk bikin acara nih internal doang nih khusus. Tukar karya, kita kocok namanya random nih, lu dapetnya siapa, tukerannya sama siapa, ya udah. Itu kadang malah kita sempet itu tukar karyanya itu, barternya itu sama regional lain. Kita sempet sama, kalau nggak salah kita sempet sama Jakarta. Iya. Jadi kayak Jakarta ngasih 10 orang, kita ngasih 10 orang, habis itu di mix, di random. Kita ketemunya siapa, ya udah, gue bikin buat dia bikin buat gue. Iya. Itu kita share bareng di Instagram. Tapi kalau misalnya untuk tuker-tukeran karya gitu ya, lu pernah ada rasa insecurity gak sih? Gue takut deh kalau misalnya ternyata dia gak suka sama karya gue, dia kayak ternyata karya dia tuh lebih bagus banget gitu, dia ngegambarin gue tuh bagus banget, sedangkan gue ngegambarin dia
aduh biasa aja lagi gitu. Pernah gak sih ada rasa kayak gitu? Kalau gue pribadi pasti ya pas awal ya gue tuh. Yang lain mungkin Pernah. perfeksionis. Oh iya. Oh. Gimana tuh, gimana, boleh dong? Progresnya Jangan nangis Kak. Enggak. Matanya berair. Enggak. Gue ngikutin dia dari awal kok. Oh iya. Gimana? Jadi kan aku ikut komunitas Tangerang Doodle Art ini. Awal mulanya tuh ada pertemuan gitu kan. Aku lihat flyer-nya di Instagram, aku cek di salah satu mall Tangerang. Terus aku bener-bener yakinin untuk datang sendiri, beneran sendiri waktu Sendirian itu, tuh ya? sendirian. Sampai akhirnya cuman ngeliatin pertama itu datang udah ngeliat oh mereka ada di sana gitu kan. Sampai aku tuh cuman ngeliatin dari jarak jauh karena aku orangnya maluan kan sebenarnya. Aku orangnya maluan jadi nggak berani sampai akhirnya sampai yaudahlah beraniin diri untuk nyamperin dan ikut gambar bareng. Oke. Dan akhirnya mereka ini senior ini pada welcome gitu loh ke anak member baru. Pokoknya orang yang nggak kenal pun tetap diajak gitu kan. Makanya dari situ aku mulai berani. Selepas dari meet up pertama yang waktu itu aku ikutin, langsung dimasukin ke grup gitu kan. Dari situlah mulai jadi apa sih? Oh tahu doodle gitu kan. Jadi yang dulu nggak tahu. Berarti tadinya tuh emang gitu. bener-bener nggak bisa gambar. Apa emang bisa tapi kayak apa? Nggak tahu gitu loh mau gambarnya apa gitu. Enggak, justru doodle art sebenarnya belum tahu tadinya. Sampai akhirnya masuk berani diri, sampai ikut join. Akhirnya jadi tahu gitu kan. Jadi tahu. Doodle art tuh ini. Tapi sebelumnya emang bisa gambar? Sebelumnya bisa gambar, cuman basicnya bukan di doodle. Oh gitu. Tapi pas lo lihat kayak teman-teman dari Tangerang Doodle Art yang udah lama gitu, yang udah senior daripada lo kayak ada sempet minder gitu nggak? Ih gue nggak bisa banget itu lagi. Itu pasti banget. Karena terutama aku yang dibilang di awal kan aku maluan dan terus bener-bener kayak ngeliat karya-karya temen yang lain gila sih keren-keren semua gitu kan. Tapi gue sempet mikir mereka aja bisa, apalagi cewek-cewek kok pada bisa. Masa gue cowok nggak bisa gitu kan. Foundernya cewek lagi. Makanya kan, itu dari situ jadi gue kayak termotivasi gitu kan sama Kak Siska itu dari awal sampai sekarang kenal ya keren sih dia gitu kan. Jadi gue kayak terinspirasi sih. Seriusan. Iya. Jadi dari yang dulu nggak tahu doodle sampai tahu, terus basic gua kan apa di sketsa wajah gitu kan. Dan dulu sebelum masuk Doodle Art Tangerang aku belum bisa. Sampai akhirnya aku bisa gambar sketsa wajah. Oh, berarti sekarang udah jago banget dia ya, Kak ya? Kayaknya di antara kita bertiga dia sih yang paling maksudnya masih aktif sampai sekarang bikin karya sih. Tapi kalau misalnya ini selain kegiatannya tadi kan ngegambar bareng gitu ya, ngumpul-ngumpul bareng. Dari masing-masing pribadinya gitu suka ikutan lomba-lomba gitu nggak sih? Ada perlombaan-perlombaannya juga nggak? Ada dulu gitu aku ya? Juga sering ikut awal-awal. Oh, berarti dari situ udah ada yang pernah dapat pencapaian gitu-gitu nggak? Iya. Berarti lu udah sempat dapat juara gitu ya? Udah pernah, cuman dulu ya. Kalau sekarang udahlah gitu kan. Udahlah, gue udah jago ngapain lomba gitu. Gue udah tinggal jual nih karya-karya gue gitu. Iya, jadi kayak ngasih kesempatan aja untuk anak-anak baru gitu kan. Aku mikirnya gue udah pernah ngerasain gitu kan. Kasihan yang lain kan banyak yang belum ngerasain, jadi biarin untuk mereka lah gitu. Oke, kalau gitu berarti nanti abis ini kalau misalnya gue minta gambar bisa kali ya, kan udah jago banget nih. boleh kali ya. Tapi nih kedepannya Tangerang Doodle Art punya planning besar lagi nggak? Setelah udah pada kawin, udah pada ngurusin anak, ya udah pada sibuk masing-masing, kerja masing-masing, bakalan ada nggak sih mau bikin acara gede lagi yang tadi sampai berbanner-banner, ngabisin banner tuh, bakalan ada kayak gitu lagi nggak? Pengennya sih ada ya. Sebenarnya kalau dari gue pribadi sebenarnya ada satu kayak ide gitulah. Sebenarnya udah gue bahas sama founder kita yang Doodle Art Indonesia sama si Anya. Belum ngomong sih. Anya Geraldine lagi. Kayaknya kalau itu bahasnya yang lain. Itu udah dibahas cuma belum ngomong ke mereka berdua. Kayak gue pengen bikin satu kayak workshop internal gitu loh, kayak pameran galeri gitu. Nah yang isinya tuh kayak ya udah karya-karya kita yang mungkin lama nggak pernah kita lihat lagi. Mungkin karyanya masih ada atau mungkin kayak ngasih wadah untuk yang baru mau show up, ngasih tempat untuk mereka. Itu keren sih, sumpah itu keren. Kayak gue sebenarnya nggak bisa gambar ya, cuman nggak tahu kenapa gue tuh kalau misalnya ikut organisasi gitu selalu ditaruhnya tuh di divisi seni dan budaya.
itu tuh suatu kayak exhibition kan ya jatuhnya. Iya, Itu tuh betul. kayak udah lama juga gue pengen bikin itu, tiba-tiba di organisasi gue pandemi akhirnya nggak bisa bikin itu kan. Semoga deh habis ini Tangerang Doodle Art tercapai untuk bikin apa exhibition sendiri itu ya. Dan terakhir banget nih, ada nggak sih pesan-pesan buat teman Tangerang dan buat teman-teman yang mau join, mungkin gimana caranya sih buat join ke Tangerang Doodle Art, atau kayak buat motivasi lu kalau misalnya mau gambar udah coret aja dulu, nggak usah insecure, nggak usah takut jelek, ada nggak sih kayak gitu? Ada, iya, ada dong. Gimana kalau misalnya mau join itu gampang banget, udah tinggal ke Instagram kita aja ya, Tangerang Doodle Art, terus habis itu tinggal chat aja, message kan kayak biasa, kamu mau join dong gitu. Aku mau join dong, ya, mau join dong. Ketik Rex pasti iya. gitu ya. Kalau kayak gitu jadi operator gue. Biasanya sih kita lihat dulu kamu ada basic gambar atau enggak gitu. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada basic juga kita nggak kenapa-napa sih. Cuman kita pengen tahu aja nih, nanti kita bakal ngenalin. Misalnya nih Ojan nih member baru kita ada basicnya di ilustrasi gitu kan. Nanti anak-anak yang ilustrasinya bisa langsung kayak ya biasa tuh apa exchange art gitu kan. Kita langsung biasanya mereka itu suka langsung tuker-tukeran gambar aja sendiri gitu loh, tanpa ada acara dari si internalnya. Tapi selain tukeran gambar, gitu. Tukeran kontak juga kan ya buat PDKT. Oh iya jelas. Beberapa ada yang sampai nikah loh, beneran loh. Beberapa ada yang nikah. Iya, ini sebenarnya gue bisa jadi biro jodoh. Kayak lu udah dapet rumah di surga nih kayak. Gue bikin orang-orang berjodoh semua di Tangerang ya. Gitu. Terus ada lagi nggak? Bisa ya join aja sih kayak gitu. Sebenarnya gampang banget sih, tinggal di Instagramnya aja, karena kita memang platform yang benar-benar aktif banget sih ada di Instagram. Meskipun sekarang lagi nggak aktif ya Bun. cuman kita semuanya on untuk si Tangerang Doodle Art sendiri. Oke, kalau untuk motivasi deh buat yang baru mau join, ada nggak sih? Kalau untuk motivasi gitu ya, kalau mau join sebenarnya ya udah tinggal join aja. Sebenarnya kayak beberapa member kita di grup itu masih aktif. Cuma karena kadang kayak momennya nggak pas, kayak dia mungkin aktifnya pas lagi malam, kita udah lagi nggak aktif karena capek kerja segala macam, akhirnya sendirian. Makanya makin banyak yang masuk ya, harapannya siapa tahu karena ada temennya ketemu yang sama-sama user malam bisa jadi lebih aktif lagi gitu. Karena kebanyakan yang udah lama tuh beberapa kan udah pada keluar. Kayaknya dia emang ngabisin kuota malam aja sih, makanya malam ngechatnya. Iya, kalau untuk yang belum mau join sebenarnya kayak gue ada pesan dikit sih kayak. Wes asik am. Nanti mohon editor tulis di sini ya quotes-nya ya. Kayak pas. Iya ada kayak soalnya pas awal gue masuk ke Tangerang Doodle Art, gue nggak cuma masuk ke TDA aja, kayak gue masuk di Bogor, gue masuk komunitas lettering, gue masuk, kayak dapat insight dari beberapa senior yang bilang, kayaknya ada satu pesan yang bilang kayak gue nggak tahu sih, lupa yang bilang siapa, kayak sejelek-jeleknya karya pasti ada yang suka, kayak sebagus-bagusnya karya pasti ada aja yang benci. Jadi ngapain lu simpen gambar lu di kamar kalau lu punya kesempatan buat nunjukin itu ke orang banyak. Yoi, keren banget. Teman-teman, yes, habis itu kugi gitu. Kata kugi. Oh iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Tangerang Doodle Art udah main-main ke Star Radio. Gue doain semoga exhibitionnya atau acara apapun itu nanti lancar, semoga sukses terus dan bisa membuat karya-karya yang lebih keren lagi untuk Tangerang dan untuk Indonesia. Yoi. Oke teman Tangerang, segitu dulu Star Community kali ini bersama Tangerang Doodle Art. Sampai jumpa di Star Community berikutnya. Bye.